Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qail al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram warzuqna husnal khitam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang kami hormati calon-calon duyufullah, duyufur rahman wa duyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka bimbingan manasik ibadah umroh. Mudah-mudahan umroh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umrah yang mabruk, umrah yang makbul, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan terhadap Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan antara satu umrah dengan umrah yang lain adalah pelebur dosa, dan haji yang mabrur itu tidak ada pahala kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah umroh, kita akan melaksanakan ibadah umroh, maka kita harus mengetahui tata cara ibadah umroh. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang harus wajib dipelajari sekarang, dan ada yang ilmu yang wajib dipelajarinya nanti. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, maka kita wajib mempelajari bagaimana tata cara sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, itu wajib kita pelajari. Begitupun ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, maka kita wajib mempelajari bagaimana syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh. Agar apa? Agar ibadah kita, ibadah yang didasari dengan ilmu, amal kita didasari dengan ilmu, amal ilmiah, ilmu amaliyah. Amal ilmiah artinya kita beramal, kita melaksanakan ibadah umroh, ada ilmunya. Ilmu amaliyah artinya ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang umroh. Bagaimana sih umroh itu? Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bacaan talbiyah. Talbiyah itu ungkapan kita bahwa kita menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita sarang-sarang maos talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak. la syarika. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ridhaka wal jannah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Itu bacaan talbiyah sebagai ungkapan kita menyauti panggilan Nabi Ibrahim. Labbaik Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Terus dalam talbiyah itu la syarikalak, artinya kita menunaikan ibadah umroh itu hanya karena Allah, tidak karena apa-apa. Tidak dipanggil bapak umroh, ibu umroh, terus laka mengundang bapak umroh, ibu umroh, anak Pak Haji. Cuma ya emang kalau umroh itu tidak menggugurkan kewajiban kita haji, walaupun umroh itu termasuk haji kecil, karena bedanya rukunnya haji dan umroh itu cuma satu. Kalau umroh itu rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau haji ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi bedanya tipis, bedanya satu. Cuma kalau kita hanya melaksanakan ibadah umroh tidak bisa menggugurkan kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Sedangkan haji itu kalau daftar sekarang itu dapatnya 2047. Kalau sekarang umurnya sudah 60 tahun, tinggal tambah saja 25 tahun. Berarti ya mangkat lamun masih anak umurnya bisa ana ning roda. Monggo kita mulai pembahasan tentang umroh. Pertama, dalam pembahasan umroh, pengertian tentang umroh, apa sih umroh? Yang kedua, umroh itu ada syaratnya, ada rukunnya, dan ada wajib umroh. Yang terakhir, simulasi umroh. Pada pagi hari ini kita langsung nanti setelahnya penyampaian materi tentang umroh langsung praktek. Oleh karena itu bapak-bapak yang telah dibagikan kain ihram jangan disimpan dalam mobil, karena langsung dipakai, langsung dipraktekkan bagaimana cara menggunakan kain ihram. Sebab kalau seandainya bapak-bapak salah dalam menggunakan kain ihram, berat, di sana tidak memakai apa-apa, laka katok, laka kaos dalam. Jadi kalau seandainya salah menggunakan ihram bisa telanjang, baru jalan aja sudah kelihatan. Jangan sampai. Pengertian tentang umroh, umroh yaitu berkunjung ke
Baitullah, al-qasdu ila baitillah, mengunjungi Baitullah atau Ka'bah. Ada apa ke sana? Untuk melaksanakan beberapa amalan, antara lain ihram, tawaf, sa'i, tahallul, bercukur pada waktu kapan saja kecuali waktu yang dimakruhkan. Ada waktu yang dimakruhkan, yaitu 5 hari. Pertama Yaumu Arafah. Yaumu Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah, bukan bulan April, bukan Maret, bukan, tapi tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kemudian Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu tanggal 10 bulan Zulhijjah, Rayagung. Kemudian hari tasyrik, ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, demi memenuhi panggilan Allah dan menghadap ridhonya. Jadi tujuan kita melaksanakan umroh itu tidak ada lain, hanya memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, dan liridhaillah. Makanya wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh hanya karena Allah, bukan karena disebut dengan orang kaya sehingga bolak-balik umroh, tidak. Itu pengertian umroh. Jadi umroh itu intinya adalah al-qasdu ila baitillah, menuju ke Baitullah, menuju ke Ka'bah, untuk melaksanakan rangkaian ibadah pada hari-hari bebas, kecuali hari yang dimakruhkan, yang 5 hari itu. Tujuannya hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi panggilan Allah. Lanjut. Syarat, rukun, dan wajib umrah. Pertama kita bahas tentang syarat umrah. Syarat umrah yang pertama adalah Islam. Non muslim jangankan masuk, itu ada batasan bagi non muslim, tidak boleh masuk ke tanah haram, apalagi melaksanakan ibadah umrah, itu nggak boleh. Jadi syarat pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, dewasa. Bagaimana kalau anak kecil? Ya boleh sah, tapi tidak termasuk syarat umrah. Sah nggak apa-apa. Yang ketiga, berakal sehat, aqil fil badan, awaknya sehat. Terus yang terakhir, ulama berselisih pendapat tentang istita'ah fil manasik, mampu dalam manasik ibadah umroh. Jadi tujuan kita pada hari ini melaksanakan bimbingan ibadah umrah agar sampai di sana kita paham, oh iya, yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, terakhir di Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Jangan sampai tahallul siapa? Tahayul artinya. Jangan. Supaya tahallul itu apa? Tahallul itu bebas dari muharramatul ihram, sesuatu yang diharamkan sebab ihram. Lanjut. Kemudian rukun umrah. Kita harus mengerti dulu rukun itu apa. Rukun adalah suatu perbuatan atau suatu ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi, bila ditinggalkan, maka umrohnya batal, umrohnya tidak sah. Kalau seandainya salah satu dari rukun haji, rukun umroh itu ditinggalkan, maka umrohnya, hajinya tidak sah. Jadi ngapain kita berangkat ke sana kalau seandainya kita tidak mengerti rukun umroh? Tuh, yang pertama rukunnya cuma ada 5, diinget-inget, harus hafal. Rukunnya umroh yang pertama adalah ihram. Ihram nanti kita bahas apa sih ihram itu.
Ihram itu menggunakan, bagi laki-laki menggunakan kain 2 helai tanpa berjahit, yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Kemudian bagi ibu-ibu adalah menggunakan pakaian yang menutupi seluruh aurat, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kemudian setelahnya menggunakan kain ihram, kita niatnya labbaik Allahumma umratan. Yang kedua tawaf. Tawaf nanti ada pembahasannya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri Hajar Aswad. Posisi bahu kita ada di sebelah kiri Ka'bah, tidak boleh melenceng, tidak boleh kita berpaling menghadap Ka'bah. Sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah dihitung sekali, berarti 7 kali dari Sofa ke Marwah, 7 kalinya di Marwah. Yang keempat bercukur atau tahallul. Tartib itu apa? Tartib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Artinya setelahnya kita menggunakan kain ihram, setelahnya kita ihram, kemudian kita tawaf, setelah tawaf kita sa'i, setelah sa'i kemudian tahallul. Tidak boleh tahallul dulu kemudian ihram, ya nggak boleh, harus runtut, harus berurutan. Itu artinya tartib. Jadi tartib itu yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Wajib umroh antara wajib dan rukun bedanya apa? Bedanya, kalau wajib adalah suatu perbuatan, suatu ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi atau ditinggalkan, maka umrohnya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Lanjut kita menerangkan wajib umroh. Wajib umroh pertama, wajib umroh adalah 1, yaitu ihram, memakai baju ihram dari mikot. Programnya Madinah dulu. Berarti kalau di Madinah, kita dari Madinah setelahnya wada, permisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berjalan. Di perjalanan kita singgah di Masjid Bir Ali. Dari Bir Ali kemudian kita mandi. Ada yang perintahkan mandinya cukup di hotel, tapi yang utama itu mandinya di Masjid Bir Ali itu. Mandi, kemudian silahkan barangkali sampoan, sabunan, kemudian menganggo parfum, silahkan. Karena apa? Setelah kita menggunakan kain ihram, maka tidak boleh kita menggunakan wangian. Jadi menggunakan baju ihram dari mikot. Mandi, setelahnya mandinya nawaitul ghusla lil ihram. Kemudian setelah mandi kita menggunakan kain ihram. Kain ihram tadi yang telah diterangkan, setelah menggunakan kain ihram kemudian kita sholat ihram, sholli sunnatal ihram, atau sholat sunnah mutlak, mangga terserah. Sholli sunnatal ihram rakaatain lillahi ta'ala. Baru setelah itu, baru ketika kita sudah benar-benar muharramatul ihram kita jauhi, kita mulai niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan. Jadi mikotnya dari Bir Ali karena kita dari Madinah. Sekarang pakaian ihram bagi laki-laki memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. 1 helai diselendangkan di bahu dan 1 helai lagi disarungkan. Pada saat tawaf dipakai dengan cara ittiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri tertutup. Pada saat sholat dikerudungkan hingga kedua bahu tertutup rapat. Yang insya Allah aman. Karena semuanya aman sih. Nih,
kita sarungkan. Ya, kemudian yang ini kita lepas, ini kita suruh pegang ini. Tangan yang satu yang bebas masuk ke dalam, tuh. Keluarkan ujungnya dikeluarkan di sini. Ini pegangan untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau gandengan dengan bapak, jangan pegang tangan, nanti batal tawafnya. Jadi pegangannya ini. Juga jangan pegangan di atas, bokatan kecekel. Ini yang ada intinya dimasukkan. Tuh, udah disarungkan. Bisa? Bapak-bapak nih soal ibu. Ya, inilah. Jadi begini pun tidak akan kelihatan. Insya Allah tidak akan terbuka karena itunya masuk. Ulangi ya. Nah, ujung dengan ujung, tuh. Kemudian kita tekuk, ya, ini dilepas, ini taruh sini, kemudian ini terus diluruskan, ujungnya dikeluarkan. Tuh. Kemudian yang ada ininya dimasukkan ke sini. Insya Allah kuat. Tuh. Atau metode yang kedua, cara yang kedua, ini ujung ditaruh di sini, kemudian yang ini ke sini, kemudian kita sarungkan. Oke, itu beda itu apa begini? Tuh, kita sarungkan. Ada orang biasa yang ngomong kayak gitu. Ini kita langsung sarungkan, jadi insya Allah ini pun aman. Langkah butut tadi tidak ada pegangan untuk istri kalau begini. Terus kadang-kadang di sininya merayang. Kalau tadi itu aman, insya Allah. Nah, kemudian bagian atas cukup dikelodongkan. Jadi karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu cukup lumayan jauh, sekitar 6 jam. Sekitar 6 jam. Di Bir Ali itu paling 1 jam. Berarti kesananya masih jauh. Makanya kita begini, cukup begini. Kalau seandainya pengen aman, ini pendekin ya. Terus ditaruh ke belakang, ini ujungnya ditaruh di sini, dimasukkan ke sini, insya Allah, tuh, jadi tenang AC gak oratis, aman, begini. Lah ketika kita akan melaksanakan tawaf, setelahnya kita masuk doa ke Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaika salam. Terus melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diban, seterusnya. Lah ketika kita sudah di depan Hajar Aswad, kita mau melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf, kita buka bahu kanannya, namanya ittiba. Begini. Bahu kanan terbuka, bahu kiri tertutup. Jadi begini, nanti kita praktekkan sekaligus setelah acara ini, kita praktekkan bapak-bapak coba bener dengan bawa kain ihram. Awas, jadi hari ini juga kita setelah materi langsung praktek. Ibu-ibu bagaimana cara menggunakan kain ihram yang benar. Lanjut. Pakaian ihram wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dari penggelangan sampai ujung jari atau kafain. Kalau sholat bedanya, kita tidak boleh ngobrol. Sampai lagi sembahyang nggak boleh ngobrol. Tapi kalau seandainya kita sedang tawaf, kita sambil jalan ngobrol,
tentang ning omah bebek ngendok durung ya ora apa-apa. Sing dagangan kelingan dagangan ning omah enggak apa-apa. Tapi ya siogianya kita sambil berdoa. Tapi kalau seadanya di sela-sela ngobrol ya enggak apa-apa. Itu bedanya. Kalau sholat ya tidak boleh sama sekali. Jadi auratnya perempuan itu seluruh badan, illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wajah itu batasnya mimmana biti sya'ri ila dzaqon, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Ini sampai janggut. Makanya kalau orang-orang zaman dahulu yang namanya mukena itu ada tempat janggut. Supaya apa? Janggutnya nggak melodro ke sini. Karena apa? Ini batas. Jadi kalau seandainya kita sholat ke belakang ke sini berarti membuka aurat. Makanya lihat aja mukena zaman dahulu, ya, rukuk zaman dahulu ada tempat janggut. Karena ini batas. Batas. Jadi tidak boleh debleh ke sini seperti ibu-ibu menggunakan jilbab sampai ke sini, ini baru dikasih jarum pentul, di sininya kelihatan, itu nggak boleh. Ini sebab ini aurat. Mimmana biti syari ila dzaqon wa minal udhuni ilal udhun. Makanya ke sini. Tuh. Ini ibu-ibu. Kemudian sampai wajah dan kedua telapak tangan dari penggelangan sampai ini. Al-Qur' bahasa Arabnya ugel-ugel atau penggelangan tangan ini sampai di sini. Tuh. Ini terbuka, ini terbuka. Makanya ibu-ibu zaman dahulu mukenahnya, rukuknya itu ada gencangnya, ada iketan ya kan. Ibu zaman bengen bawa zaman skin malaka. Ini di sini ada gencang, jadi nggak pernah melorot ke sini. Kalau mukena zaman sekarang tidak ada. Makanya sholat kadang-kadang ininya terbuka, awas. Kalau ininya terbuka, berarti ibu membuka aurat. Kalau membuka aurat, sholatnya tidak sah. Tuh. Kalau sholatnya tidak sah, ya bagaimana? Tuh. Jadi hati-hati. Makanya enaknya pakai manset. Manset kan kenceng sampai di sini, tidak mungkin ke bawah. Atau ada sarung tangan yang cukup sampai di sini, ada yang ada ikatnya itu, ada. Silakan barangkali butuh, hubungi toko di belakang itu perlengkapan tentang umroh dan haji. Lanjut. Panas. Nih, dari Jeddah setelah selesai pemeriksaan paspor, persiapan berangkat ke hotel, paspor dikumpulkan oleh petugas di bandara. Jadi kita masuk ke Madinah itu sudah tidak memegang paspor, paspornya dikumpulkan jadi satu. Galdina lelungan gak rapal. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin safarana watwi anna bu'dah. Dibaca doa itu, karena itu doa perjalanan. Kita sering lelungan tapi dongane ora hafal, ketenger tadi. Itu padahal sunnah Nabi. Terus kita berangkat untuk beli uang Arab, beli uang termayu pada bayi jaluk uang tipku. Jadi pada bayi di Arab Saudi pun orang Saudi itu banyak minta uang tip, uang jejak, bahsis dari bahasa Arab. Bahsis itu minta uang tip. Kadang-kadang supirnya kadang-kadang maca Quran, ya itu barangnya tujuannya itu. Kemudian
ketika masuk ke masjid, ke tanah haram. Jadi tanah haram itu ada perbatasannya berupa gambar kayak demikian. Ada gambar Quran, kita masuk ke tanah haram, nanti kita baca doa masuk ke tanah haram. Lanjut, kemudian kita singgah ke hotel. Ini gambaran kita melaksanakan ibadah umroh. Dari hotel singgah istirahat sebentar. Awas, muharramatul ihram, sesuatu yang diharamkan sebab ihram itu sudah berlaku. Istirahat sebentar untuk persiapan ke Masjidil Haram. Itu gambarannya. Masjidil Haram, kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali. Masuk ke Masjidil Haram, kita baca doa. Di sini contohnya masuknya dari Babus Salam. Babus Salam itu di sini di samping. Kalau hajian itu biasanya dari Babus Salam, karena dari terminal apa tuh, pokoknya biasanya dari situ. Dari Babus Salam. Kalau kita biasanya dari pintu 1, dari King Abdul Aziz. Kita baca doa masuk ke masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah li abwabar rahmatik, dan selanjutnya. Kemudian kita melihat Ka'bah, baca doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah, kemudian baru kita melaksanakan tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kita kenali Ka'bah. Ka'bah nomor 1 adalah mabda'ut tawaf, tempat permulaan tawaf. Tempat permulaan tawaf itu bentuknya seperti segitiga. Jadi lurus dari Hajar Aswad, lurus, ujungnya biasanya ada lampu hijau. Kemudian ya seperti itu. Ke sana juga lurus. Lah sebelum kita masuk ke situ, kita jangan dulu istilam. Jangan dulu bismillahi Allahu akbar. Kita belum sampai mabda'ut tawaf. Jadi kalau kita sudah masuk ke tempat segitiga itu, maka kita mulai bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Istilam sebanyak 3 kali dicium, tapi nggak usah berbunyi bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Yang kedua Hajar Aswad. Hajar Aswad itu, hajar itu artinya batu, aswad itu hitam. Katanya Hajar Aswad ini dulunya putih karena menyedot dosa-dosa kita semuanya sehingga menjadi hitam. Hajar Aswad dengan murka, nyewot. Sahabat Umar itu salah satu sahabat yang paling keras. Kata sahabat Umar, engkau adalah batu, la yanfa'u wa la yadur, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat, kata sahabat Umar. Terus saja dipandengin. Ketika sudah dekat, sahabat Umar ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Kata sahabat Umar, kalau seandainya saya tidak tahu bahwa Rasul menciummu, saya pun tidak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad itu karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, yang dianjurkan yang mencium Hajar Aswad itu kaum pria. Kalau ibu-ibu tidak dianjurkan, cukup nunggu di kamar kapa bapak wis nyium Hajar Aswad bagian disosor orang baik. Terus multazam, yang ketiga multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Itu maqamul ijabah, tempat dikabulkannya doa.
Jadi kalau di sana ada maqamul ijabah, ada sa'atul ijabah, ada tempat dikabulkannya doa, ada waktu dikabulkannya doa. Kalau di Indonesia adanya sa'atul ijabah, waktu dikabulkannya doa kapan? Setiap malam. Yang kedua, setiap hari Jumat. Itu hanya itu kalau di kita di Indonesia. Tapi di sana ada maqamul ijabah, ada tempat dikabulkannya doa, di antaranya di multazam, yaitu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kemudian yang keempat, maqam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan berarti makam Nabi Ibrahim, bukan. Tapi tempat pijakan, bekas pijakan kakinya Nabi Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu seperti itu. Kemudian pintu Ka'bah. Nah, itu pintu Ka'bah. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Kemudian yang melingkar kayak besi berani itu namanya al-hatim, hatim. Nah, kita ketika tawaf jangan sampai kita memegang, menyentuh hatim, jangan. Itu tidak boleh, bisa membatalkan keabsahan dalam melaksanakan tawaf. Yang ketujuh, yang keenam adalah Hijr Ismail. Lah Hijr Ismail itu juga maqamul ijabah. Mangga sampean kalau seandainya tidak sedang melaksanakan umroh, monggo masuk ke situ. Karena kalau seandainya kita masuk sedang melaksanakan ibadah umroh, khawatir karena berdesak-desakan. Karena sekarang katanya masuk ke Hijr Ismail itu dijadwal 200 orang. Sempat segitu 200 orang. Maka kita bayangkan. Juga di situ adalah maqamul ijabah. Lah disunnahkan ketika kita masuk di dalam situ kita membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu pimpinannya istighfar, rajanya istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha fi shabahi muqinan biha wa mata qabla ayyusbiha dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dengan yakin, kemudian sebelum sore meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qala fil masa'i muqinan biha wa ma taqabla ayyusbiha dakhala jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu sore sebelum pagi meninggal dunia, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Makanya Bapak Ibu yang belum hafal, dihafalin Sayyidul Istighfar. Bukan saja nanti di sana, tapi mulai di sini kita perbanyak baca Sayyidul Istighfar. Kalau orang-orang sini mah biasa dibuat pujian, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru
yaghfiru dzunuba illa anta. Mangga barangkali di buku mana kayaknya ada, kalau enggak tinggal tanya aja ke Mbah Google, buka Sayyidul Istighfar, insyaallah ada, itu hadisnya sahih. Kemudian kita syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf pertama, suci dari hadas. Dari pagi jam 8 sampai jam 10 enggak tuntas. Itu membahas tentang sesuatu yang membatalkan wudhu versi 4 madhab. Saya terangkan di sini pada jamaah haji enggak tuntas. Karena apa? Masya Allah. Suci dari hadas. Hadas itu ada 2. Hadas yang mewajibkan mandi, yaitu hadas besar. Hadas yang mewajibkan wudhu, yaitu hadas kecil. Lah, yang saya bahas kemarin adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Kalau batal wudhunya berarti tidak suci lagi dari hadas. Kalau tidak suci dari hadas, maka tidak memenuhi syaratnya tawaf. Kalau tidak memenuhi syaratnya tawaf, berarti tawafnya tidak sah. Waduh, susah. Makanya kemarin saya bahas tuntas, tapi belum tuntas karena tidak selesai waktunya, enggak muat. Masya Allah. Sebab 4 madhab, Maliki, Hambali, Syafi'i, terus itu semua kita bahas. Bagaimana kalau kita seandainya pindah ke madhab yang lain? Karena Imam Syafi'i, aula mastumun nisa itu sudah merupakan tidak ada tawaran, batal. Ada Ashabus Syafi'i yang menyatakan al-lamis, orang yang menyentuh yang batal. Wal malmus, 2 pendapat. Ada yang membatalkan, ada yang tidak. Tapi yang lebih asyah, yang lebih utama, batal. Susah jadinya. Sedangkan kita tidak mungkin untuk tidak bersentuhan dengan wanita di sana tuh. Sebab apa? Kalau ibu-ibu Indonesia yakin dalam menutup aurat itu semuanya rapi, wajah tertutup, kemudian tangan juga tertutup kecuali 2 telapak tangan, kaki tertutup. Tapi kelompok meneketehe, orang-orang sana, orang-orang India itu banyak ketika melaksanakan tawaf tidak menggunakan penutup kaki. Kakinya tuh enggak pakai kaos kaki, enggak ditutup. Tuh, ya mesti kita sering kesandung kena golongan ikun. Atau ya kesepak nih ya wis. 2, mulai dari rukun Hajar Aswad dengan melambaikan tangan dan dikecup 3 kali. Juga pada setiap putaran berikutnya. Jadi putaran pertama, kalau putaran pertama kita menghadap Ka'bah, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Lah, kalau putaran kedua, ketiga dan seterusnya kita cukup Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Tuh. Jadi kalau ini Ka'bah, posisi bau kita harus di sebelah kiri. Tidak boleh kita begini. Kalau seandainya kita ketabrak sehingga bau kita tidak ada sebelah kiri, tadi tabrak sebelah mana? Kita mundur. Tuh. Kemudian kita maju lagi. Terus saat melaksanakan tawaf dilarang menyentuh Ka'bah atau Hijr Ismail. Tuh, tadi sudah itu tidak boleh. Yang kelima, sampai di rukun Yamani melambaikan tangan dan tidak usah dikecup. Coba ulangi ke atas lagi yang gambar Ka'bah. Tuh, ingat ya, Ka'bah itu pojokannya ada 4. Pojok itu bahasa Arabnya rukun. Ada rukun Hajar Aswad nomor 12, kemudian ada rukun Iraki nomor 9, kemudian ada rukun Syami yaitu nomor 10, ada rukun Yamani. Tuh, dari Hajar Aswad kemudian lewat ke rukun Iraki, kemudian lewat rukun Syami,
kemudian lewat rukun yamani. Ketika lewat ke rukun yamani, kita istilam lagi bismillah Allahu akbar, tapi tidak usah dikecup, langsung baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjut. Ka'bah, saat melaksanakan tawaf dilarang menyentuh Ka'bah atau Hijr Ismail. Sampai di rukun yamani melambaikan tangan, tapi tidak usah dikecup, hanya bertujuan tawaf. Jadi kita dalam putaran Ka'bah itu hanya tujuannya melaksanakan tawaf. Jadi kalau umpama lah istriku sudah di depan, kita kejar, ya maka kalau tujuannya mengejar istri, ya nanti tidak sah tawafnya. Tujuan kita mengelilingi Ka'bah hanya tujuan tawaf. Yang ketujuh, untuk pria pakaian ihram dengan ittiba, yang tadi membuka bau kanan. Kemudian yang kedelapan, diakhiri di rukun Hajar Aswad. Ini setelah materi selesai nanti kita praktekkan. Lanjut, adalah rukun yamani. Tuh putaran pertama, putaran kedua, lari lagi. Tuh, dan seterusnya sampai 7 kali. 2 kali. Tuh. Sampai 7 kali. Lanjut. Setelah selesai tawaf, kemudian kita berdoa di multazam. Multazam itu ya tadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin ya lurus dengan multazam, karena kita tidak mungkin untuk doa di dekat multazam, itu nggak mungkin. Kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Kemudian setelahnya tawaf, kemudian kita doa setelahnya sholat di belakang makom Ibrahim. Kemudian sholat sunnah mutlak di Hijr Ismail. Awas, ini sholat sunnah mutlak di Hijr Ismail itu tidak merupakan rangkaiannya tawaf, tidak merupakan rangkaiannya tawaf dalam melaksanakan umroh. Jadi nanti saja kalau seandainya kita tawaf tidak ada umrohnya, silakan Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah mutlak di Hijr Ismail. Sholat sunnah mutlak niatnya gimana? Jadi kalau sholat sunnah mutlak niatnya gampang, usolli Allahu Akbar, cukup. Laka rokaat ini laka. Yang wajib itu usolli Allahu Akbar, atau usolli sunnatal mutlak, usolli sunnatan rokaataini mustaqbil Ka'bah Allahu Akbar, mangga terserah. Lamun usolli Allahu Akbar ya ora apa-apa, karena yang wajib takyin itu kalau sholatnya sholat mutlak cuma harus menentukan bahwa kita niat sholat. Selanjutnya persiapan melaksanakan sa'i menuju Bukit Sofa. Namun sebelum menuju Bukit Sofa kita minum air zam-zam. Air minum zam-zam itu sebelum kita melaksanakan sa'i menghadap kiblat, kemudian menggunakan tangan kanan membaca doa. Sudah hafal doa minum air zam-zam? Oh, padahal mas sering dipakai zam-zam orang ya. Apa belum pernah pakai zam-zam? Sering kan? Ada tangga bismillahirrahmanirrahim, bahaya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, bismillahi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, dengan air zam-zam kami mohon ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaatku? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah agar kita diberikan rizki yang luas. Soalnya duit entok nang makat umroh jaluk diganti. Yang ketiga,
wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, dan kesembuhan dari seluruh penyakit. Tuh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu diminum untuk apa saja. Makanya syekhi guru kula Syekh Kiai Aqil Siraj itu pernah memberikan wejangan kepada kita ketika kita membaca doa minum air zam-zam, doanya ma'u zamzama lima syuribalah wa ana asyrabuha litaghfira li khoti'ati wa dhunubi wa tashfiya saqami. Ya Allah, dengan Rasulullah SAW bersabda bahwa air zam-zam diminum untuk apa saja. Dengan air zam-zam ini ampunilah segala dosa-dosaku. Tuh, sampai kayak gitu. Kemudian setelahnya minum air zam-zam, kita menuju mas'a, menuju tempat sa'i. Kita mau naik ke tempat sa'i, baca doa. Syarat sa'i pertama dilaksanakan setelah tawaf. Kemudian yang kedua dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali, dilakukan di tempat sa'i. Tuh. Jadi jalurnya ada 2. Jalur yang pertama, kalau jalur yang tengah ini jalur orang-orang doyok, sing nganggo kursi roda lewate sing kono. Kalau kita jalurnya yang pinggir. Loh. Kalau sa'i tidak syarat wajib suci dari hadas, kita urut wudu gak apa-apa. Dah, itu perjalanannya kira-kira 410 meter antara Sofa dan Bukit Marwah. 410 ping pitu pira jejeg lah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekarang mulai belajar jalan, belajar melaku yang bisa melaku, maksudnya belajar melaku rada adoh supaya terbiasa nanti di sana. Lanjut. Tuh, 2 kali sampai ke Marwah, 3 kali. Kemudian setelah selesai tahallul 3 kali dan seterusnya sampai dengan 7 kali. Kemudian tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimal 3 helai. Laki-laki yang afdol adalah cukur gundul. Ya, selesai.